Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah, azani Allahu iyyakum. Kita lanjut kembali pembahasan ahkamus siyam. Kita masih pada bab yang kedua, fil a'dzar al-mubihah lil fitri wa muftirat as-shaim. Perkara-perkara yang itu menjadi alasan dibolehkannya berbuka dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemarin kita sebutkan di antara al-a'dzar al-mubihah lil fitri adalah al-marad wal kibar, sakit dan usia senja. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa amma syekh al-kabir idza lam yutiq as-siyam faqad at'ama Anas ba'dama kabura aman aw amaini an kulli yaumin miskinan. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, adapun orang yang sudah senja usianya, orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka sungguh keadaan ini terjadi pada sahabat yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau sudah masuk pada usia senja, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 100 tahun lebih, 1 abad lebih umurnya. Di penghujung hidupnya beliau, setahun atau 2 tahun beliau sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Oleh karenanya beliau setiap hari itu membayar fidyah dengan memberi makan 1 orang miskin. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi syekh al-kabir wal mar'ah al-kabirah la yastati'an ayyasuma falyut'ima makana kulli yaumin miskina. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga berkata tentang orang yang sudah senja usianya, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka hendaknya keduanya memberi makan setiap hari 1 orang miskin. Taib. Ini perkara yang menjadi ma'ruf, yang sudah diketahui di masa para sahabat. Mereka-mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka mereka memberi makan 1 orang miskin, 1 orang miskin setiap harinya. Demikian juga pada pertemuan yang lalu
al-marid alladhi la yurja bar'uhu awil ajiz anis siyam ajzan mustamira, maka masuk dalam kategori ini orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Lemah dia kondisinya, maka dia memberi makan setiap harinya satu orang miskin, bayar fidyah. Fayut'imul ajiz anisyam ajzan la yurja zawaluhu bimaradin kana au kabura an kulli yaumin miskinan. Maka orang yang lemah, yang tidak lagi bisa berpuasa, tidak bisa diharapkan hilangnya kelemahan dia. Naam, dengan sebab satu penyakit atau karena memang usia yang senja, maka di setiap harinya dia memberi makan satu orang miskin. Berapa takarannya? Nisfu sa'in min bur, au tamrin au aruz, au nahwiha min qutil balad. Ini yang menjadi titik tekan, min qutil balad. Setengah sa' dari bur, gandum, atau tamar, atau aruz, beras, au nahwiha, atau yang semisalnya. Ya kalau misalkan di satu daerah makanan pokoknya adalah singkong, maka dia kasih makan setengah sa'. Min qutil balad. Yang penting itu ya bagian dari makanan pokoknya negeri itu, tempat itu. Wa miqdaru sa' kilawan wa rubu takriban. Dan takaran satu sa' itu seperti kiloan. Kiloan di situ berapa? 2 kilo ya? Di terjemahannya berapa itu? 2 kilo. Kurang lebih 2 kilo. 2/4 malah. Ya kilo warubu. 2/4 kilo. Banyak ya berarti ya. Orang sekali makan 2,5 kilo. Kekenyangan enggak? Fayakunul it'am an kulli yaumin kilo jaram wa mi'ah wa khamsu wa ishrina jaraman. Maka memberi makan setiap hari ya 1 kilo. 125 gram ya. Di situ berapa nih kira-kira? Berarti 1 kilo lebih ya. 1 kilo lebih ternyata di sini kalau ngasih makan. Mungkin perutnya orang luar Indonesia kali ya. Wa hada wa in sama al-marid sahha siyamuhu wa ajza'uhu. Dan ini apabila orang yang sakit tadi itu yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dia masih bisa puasa, sahha siyamuhu, puasanya sah, wa ajza'uhu, dan dia mendapatkan pahala. Ya kalau dilihat di sini ya setengah sa', berarti kan setengah sa' ya. Berarti 2,5 kilo, 2,4 kilo itu dibagi 2. 1 kilo ya 125 gram gitu maksudnya. 1 kilo lebih juga. 1 kilo berapa sekarang beras? 14.000. 14.000. 15.000 lah taruh ya. Kalau di warung Padang 15.000 lau dapat apa? Udah matang, ayam, tongkol 15.000. Nasi kebuli, baik. Berarti setengah kilo ya. 1 kilo 100, ya 1 kilo lebih dikit. Baik. Ini takaran fidyah. Para ulama
menyebutkan ya batasan ini bukan menjadi apa, bukan menjadi keharusan. Batasan ini supaya orang yang membayar fidyah itu tidak bermudah-mudahan. Itu saja. Kalau takaran orang-orang kita setengah kilo, ya kita kasih makan dia kenyang, cukup sudah. Memang kalau orang Arab ya beda. Kalau kita makan satu nampan aja, nampannya gede. Dan nasinya itu tebel, nggak tipis. Kalau makan dia nggak pakai comot kayak gini, makannya gini, nangkepnya nggak dicomot. Kalau kita kan dicomot, malu-malu. Kalau dia nggak pakai nangkepnya begini, makannya. Kita kalau ngikutin caranya mereka nggak bisa. Gini, tangkap, dimasukin ke mulut bisa masuk semua itu. Anda juga heran. Ini barakallahu fikum. Ya memang adatnya suatu tempat itu masing-masing berbeda, nggak sama. Al-muhim di sini mereka orang-orang yang termasuk ya kategori kita berikan dia apa? Berhak menerima fidyah dari kita. Itu apa? Kita beri makan dia sampai kenyang. Kenyang. Nah, kadang kalau orang lapar setengah kilo sendiri kayaknya habis ya. Habis nggak Isan? Setengah kilo sendiri habis nggak? Nggak habis. Hah? Tergantung lauknya. Kalau lauknya enak, ya habis kayaknya setengah kilo. Pakai peye, enak. Taib. Asani yang kedua, al-a'dzar al-mubihah lil fitri as-safar. Safar. Yang kedua safar. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadhana. Bagi musafir diperbolehkan bagi dia berbuka di siang hari bulan Ramadan. Maka kalau kita merazia warteg-warteg yang buka di siang hari bulan Ramadan, kemudian ada orang-orang makan di situ, kita gerbek, itu salah. Bisa jadi yang makan mereka adalah dari kalangan apa? Musafirin. Nah, benar ini. Bisa jadi mereka dari kalangan apa? Ajizin, orang-orang yang lemah untuk berpuasa, sakit. Bisa jadi ya yang sehat disuruh beli, kemudian untuk orang yang sakit. Banyak ihtimalat, banyak kemungkinan sehingga tidak pas kalau ada orang yang mengatasnamakan nahi mungkar kemudian menggerebek warung-warung ya yang buka di siang hari bulan Ramadan, ini enggak pas. Kita hanya bisa apa? Memberikan tanbih, mengingatkan saudara kita ya untuk tidak bermudah-mudahan dalam bab ini. Adapun menggerebek, menghancurkan, ini bukan bagian dari apa? Aksi-aksi yang dibolehkan dalam Islam. Naam, tidak seperti itu. Agama ini adalah agama yang rahmat, bukan agama yang radikal, bukan agama yang ekstrim, bukan agama yang anarkis, bukan. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Nah, bisa jadi orang yang makan di siang hari itu adalah dari kalangan apa? Musafirin. Fayajibu alaihil qadha. Nanti ya orang-orang musafir mereka wajib mengqadha puasanya yang dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, dia berbuka, boleh fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti di hari-hari nanti di luar bulan Ramadan. Dan juga berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liman sa'alahu 'anis siyam fi safar.
Dan juga ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang puasa di saat safar. Apa kata Nabi? In syi'ta fasum. Kalau kamu mau silakan puasa. Wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau berbuka silakan berbuka. Naam. Fa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ya safar menuju kota Mekah dalam keadaan beliau apa? Puasa di bulan Ramadan. Naam. Puasa di bulan Ramadan. Walamma balagha al-kadid aftara fa aftaran nas. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sampai di sebuah tempat yang namanya Al-Kadid, beliau berbuka. Fa aftaran nas, maka orang-orang yang bersama Nabi alaihi salatu wasallam ikut berbuka. Naam, ini maknanya boleh bagi musafir untuk puasa dan boleh bagi dia untuk apa? Berbuka. Wa yubah al-fitru fi safar at-tawil alladhi yubah fihi qasrus shalah. Dan diperbolehkan berbuka ya di saat ya seseorang perjalanan jauh di mana sudah boleh bagi dia untuk mengqasar salat. Wa huwa ma yuqaddar bi samaniyatin wa arba'ina milan. Yaitu kira-kira jaraknya 48 mil. Ai hawalai samanina kilometer. Atau setara dengan kurang lebih 80 kilometer. Ya, safar 80 kilometer baru diperbolehkan untuk apa? Mengqasar salat. Tapi bab ini ya patokan kilo itu dibantah oleh para ulama yang lain. Kalau 79 kilo gimana kira-kira? Naam. Banyak dari kalangan para ulama, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada sekitar puluhan akwal, ya 10 lebih ucapan para ulama tentang masalah batasan safar. Kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha, mereka mengacu kepada usul, yakni al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan patokan sebagai ya landasan suatu hukum. Kalau adat setempat, misalkan dari Depok ke Cilengsi itu masuk dalam kategori safar, maka dari Depok ke Cilengsi itu sudah masuk dalam kategori safar. Itu al-'adah. Kembali kepada urf. Itu yang pas. Dan ini yang banyak dipegang oleh para ulama. Sekarang kita ke Tanah Abang atau ke Jakarta, ya, ke Priuk atau yang semisalnya. Kalau orang Depok itu mengatakan, ya, perjalanan menuju tempat itu safar, maka itu terkategori safar. Terkategori safar. Tinggal dilihat. Adapun yang pakai kilo itu lemah pendapatnya. Na'am barakallahu fikum. Al-muhim dalam bab ini ada dalam pembahasan tersendiri dalam bab shalah. Nah, nanti insyaallah taala. Wasafar al-mubih lil fitri fi Ramadan huwa safar mubah. Safar yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan adalah safar yang mubah. Apa itu safar yang mubah? Mudik, pulang kampung, itu safar yang mubah. Boleh bagi dia untuk apa? Untuk berbuka. Atau dia pengen tamasya, pengen jalan-jalan siang hari bulan Ramadan. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh berbuka apa enggak? Boleh. Fa in kana safar maksiatan au safaron yuradu bihi at-tahayul anil alal fitri
lam yubih atau lam yubah lahu al-fitru bihadza as-safar. Adapun safar yang itu mengandung kemaksiatan. Apa ada safar yang maksiat? Ada. Safar pengen apa? Pengen apa? Safar maksiat, safar bid'ah. Naam. Safar pengen nyolong sapi atau pengen apa gitu. Safar itu sudah masuk. Atau safar dia tujukan tahayul. Mana ya tahayul? Dia apa ini? Punya pikiran jelek. Kan kalau safar boleh nanti berbuka. Saya mau safar, nanti kan boleh berbuka gitu. Nanti kalau dia sudah masuk pada batas safar yang diperbolehkan untuk berbuka, dia berbuka di sana. Setelahnya dia pulang gitu. Akal-akalan bahasa kita mah. Akal-akalan dia pengen buka puasa, tapi gimana caranya? Safar dulu, pergi dulu, ya. Masuk dalam kategori safar, misalkan ke Kerawang, ya dia makan di sana, puas dia. Sudah makan, puas, dia pulang lagi ke tempatnya dia. Ini akal-akalan dia, pengen apa? Pengen buka puasa di siang hari bulan Ramadan. Ya kalau orang yang sudah punya keluarga bukan hanya sekedar makan. Akal-akalannya bukan makan yang dicari. Tanyain Bang Wawan itu. Nah. Maka yang seperti ini lam yubahlahu al-fitru bihadza safar. Tidak diperbolehkan dia berbuka di siang hari bulan Ramadan dengan safarnya ini. Paham Mang Udin? Safar akal-akalan. Paham enggak? Hah? Mudeng enggak antum? Safar akal-akalan dia pengen berbuka. Mudeng enggak? Paham enggak? Iya dia nih pagi-pagi qadarullah masafa'ala. Lihat istrinya cakep amat ini pagi. Gak tahan dia. Kalau dia apa? Ya berhubungan di pagi hari itu dengan istrinya, dia kena apa? Kafarah. Ya apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Pertama yang membebaskan budak nggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut, sebulan aja udah jebol. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, kalau dia nggak mampu memberi makan 60 orang miskin, gede 60 orang miskin, setengah kilo kali 60, 30 kali 15, berapa udah itu? Pas setengah. Daripada dia kayak gitu, dia ngakalin gimana caranya dia bisa berhubungan dengan istrinya siang hari bulan Ramadan. Safar dia, ayo Neng kita pergi dulu kemana? Ke Kerawang. Naik komuter kan 3.000 perak itu. Sampai Cikarang sana. Ah, ini Neng di sini udah boleh nih. Makan dia di situ, terus dia apa? Nginep dia di situ. Pura-pura udah. Udah sah dia. Paham? Nah, ini maksudnya. Safar akal-akalan yang seperti ini lam yubah al-fitru. Ya lam yubah lahu al-fitru bihadza safar. Maka orang yang seperti ini tidak diperbolehkan berbuka di siang hari bulan Ramadan. Enggak boleh malah. Ya sama kayak orang-orang Yahudi enggak boleh nangkep ikan di hari Sabtu. Dia pakai akal. Naruh jaringnya hari Jumat. Ya, sengaja naruh jaringnya hari Jumat. Nanti hari Sabtu kan ikan udah pada masuk. Diambilnya hari apa? Hari Ahad. Itu akal-akalan saja. Ada orang yang modelnya akal-akalan kayak gitu. Bukan makan yang dia cari. Naam. Ini barakallahu fikum. Mana madepnya ke sini masih muda-muda sini nih. Sini juga sama masih muda sih. Baik. Wa in sama al musafir sahha saumuhu.
Kalau musafir puasa, maka puasanya sah. Wa ajza'ahu. Li hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam apa itu? Ya'ib as-sa'im 'alal muftir walal muftir 'alal sa'im. Kami dahulu pernah bersama-sama Nabi alaihi salatu wasallam mengadakan perjalanan safar. Maka ada di antara kami yang puasa, ada juga yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, demikian juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Masing-masing urusannya sendiri-sendiri. Si musafir itu yang merasa mampu untuk apa? Berpuasa, dia berpuasa. Yang dia tidak merasa mampu untuk berpuasa, maka dia berbuka. Dalam satu rombongan, ya, para sahabat bersama Nabi SAW, ada di antara mereka yang berbuka, ada di antara mereka yang puasa, tapi mereka tidak saling apa? Mencela. Karena hal ini, ya, mendapatkan persetujuan dari Nabi SAW, sehingga nggak ada celaan. Ente kok buka? Kan ente gede badannya. Nggak ada kayak gitu. Masa ente nggak kuat puasa? Terserah dia. Kalau dia mau berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia ganti nanti di, ya, hari-hari setelah Ramadan. Naam. Ini barakallahu fikum. Lakin bisyartin ayyasuqqa alaihi saum fis safar. Ini juga bagi orang yang berpuasa ketika safar dengan syarat itu tidak memberatkan. Dia puasa tidak memberatkan puasanya. Naam. Wa in syaqqa alaihi aw adarra bihi fal fitru fi haqqihi afdal akhdan birrukhsah. Jika dia merasa berat, ya, musafir ini merasa berat ketika dia, ya, puasa di saat safar, atau bahkan malah membahayakan dirinya, maka berbuka bagi musafir itu lebih utama. Dia mengambil rukhsah, keringanan yang diberikan dalam syariat ini. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a fis safar rajulan sa'iman qad dhullila alaihi fi shiddatil har. Wa tajma'un nas haulahu. Faqala an-nabiy alaihi salatu wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat ada seseorang yang dia berpuasa dalam kondisi dia sedang safar. Ya, orang ini dinaungi, dipayungi dari terik yang sangat di siang hari bulan Ramadan. Luar biasa panasnya. Kemudian dia apa? Dikerubungi supaya tidak kepanasan. Ya, orang-orang berada di sekitarnya dia. Nabi SAW melihat ada apa itu? Ya Rasulullah, itu orang puasa, dia sedang safar, dia puasa. Apa kata Nabi SAW? Laisa minal birri as-siyam fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Orang yang seperti ini kondisinya adalah orang yang lebih utama bagi dia apa? Mengambil rukhsah, dia berbuka di siang hari bulan Ramadan karena kondisi dirinya. Sudah paham di sini? Ini, ya, masalah yang kedua yaitu as-safar al-a'dzar al-mubihah, safar yang mubah. Kemudian yang ketiga, al-a'dzar al-mubihah lil fitri adalah al-haid wan nifas, wanita-wanita yang haid dan wanita-wanita yang nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haidu wan nifas tuftiru fi Ramadhan wujuban. Wanita-wanita yang haid dan juga wanita-wanita yang nifas, maka wajib bagi dia untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Haram baginya berpuasa. Wa yuhram 'alaiha as-shaum. Diharamkan baginya berpuasa. Walau shamat lam yasih minha, seandainya dia puasa, puasanya tidak sah. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum kadzalika min nuqsani diniha. Ini berdasarkan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, bukankah wanita ketika dia haid dia tidak puasa dan tidak sholat? Itulah ya di antara kurangnya agama wanita. Karena ketika dia haid, ketika dia nifas, itu tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Wa yajibu 'alaiha al-qadha. Namun keduanya, wanita yang haid dan nifas, wajib bagi dia qadha. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yusibuna dzalika. Hal itu, haid itu menimpa kami, ya ini sudah menjadi tabiat kami. Fanu'mar biqadha'is shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa, walam nu'mar biqadha'is shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ada huwa. Kemudian ar-rabi', yang keempat, al-hamlu war-ridha war-radha. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat ala nafsiha aw waladiha bisababis shaum jazalaha al-fitru. Wanita yang dia hamil, wanita yang dia sedang menyusui, apabila dia mengkhawatirkan dirinya, kalau dia menyusui dia lemah, atau kalau dia sedang hamil dia puasa dia lemah, atau dia mengkhawatirkan anaknya, ya anak yang dikandungnya atau anak yang sedang dia susui, kalau ya ibunya puasa nanti air susunya nggak enak rasanya. Bisa babis saum, dengan sebab puasa, jazalahu laha al-fitru. Boleh bagi dia, wanita yang hamil dan menyusui, boleh bagi dia untuk berbuka. Walima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an musafir syatras salah was-saum wa anil khubla wal murdi as-saum. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya bagi musafir itu setengah dari salat dan puasa. yakni setengah dari salat dia boleh mengqasar salatnya dan boleh berbuka. Ya. Dan juga bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Boleh bagi dia untuk berbuka. Wa taqdi al-hamil wal murdi makanal ayyam allati aftarataha. Wa dzalika in khafata ala nafsi ya nafsaihima wa in khafatal hamil. Wa in fa in khafatil hamil ma'a dzalika ala janiniha awil murdi ala radi'iha at'amat ma'al qada an kulli yawmin miskinan. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wal murdi wal hubla idza khafata ala auladiha aftarata wa at'amata. Maka konsekuensinya bagi seorang wanita yang hamil dan juga seorang wanita yang menyusui di hari-hari yang dia berbuka, yang dia mengkhawatirkan terhadap dirinya. Wanita yang hamil ya dia mengkhawatirkan janinnya, atau wanita yang menyusui mengkhawatirkan anak yang dia susui, maka dia nanti memberi makan ya orang miskin disertai dengan mengqadha. Berarti sudah ngasih makan, mengqadha. Ya, bayar fidyah juga bayar qadha. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini berdasarkan ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
wal murdi wal hubla idza khafata ala auladiha aftarata wa at'amata. Wanita yang sedang menyusui, wanita yang hamil, apabila keduanya mengkhawatirkan atas anaknya, maka dia berbuka dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Di hari-hari yang dia berbuka. Ada huwa mahallul khilaf. Mahal al-khilaf. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Naam, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada di antara mereka yang memasukkan al-murdi wal hubla terkategori apa? La yutikuna, orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Maka cukup bagi mereka berdua untuk apa? Setiap hari yang dia berbuka di dalamnya itu apa? Membayar fidyah saja. Ada di kalangan para ulama yang mereka berpendapat tidak ada fidyah, dia nanti mengqadha puasanya saja. Ada juga yang berpendapat dia membayar fidyah juga mengqadha puasanya. Mana yang rajih dalam bab ini? Masing-masing kuat pendapat di kalangan para ulama dalam bab yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Besok kita akan jelaskan insyaallah. Ana wallahu ta'ala alam ya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa al-murdi wal hubla masuk dalam kategori ya alladzina la yutikuna, orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Na'am wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau antum berpendapat atau mengikuti pendapat di kalangan para ulama yang antum pegang ya bahwa wanita yang menyusui dan wanita yang hamil itu nanti mengqadha puasanya dan membayar fidyah setiap harinya memberi makan satu orang miskin, tafaddal. Itu juga ada ya penguat dari kalangan salaf yang berpendapat demikian. Ada juga di kalangan para ulama yang mereka apa? Hanya menetapkan mengqadha puasa bagi mereka al-murdi wal hubla. Itu juga ada ya salafnya. Ada pendapat di kalangan para ulama. Kalau antum menguatkan pendapat ini, tafaddal, itu lebih menenangkan antum dalam beribadah kepada Allah, silakan. Al-amru wasi. Patokan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bab fikih, cari mana yang lebih kuat dasarnya dan lebih menenteramkan antum dalam ibadah. Ini kalau dalam bab fikih, bukan kita cari yang paling mudah. Ya, adapun dalam bab bahasa al-khilaf ya bainal Kufah wal Basariyin, bainal Kufiyin wal Basariyin, perbedaan yang terjadi dalam bab bahasa antara ulama-ulama Kufah dan ulama-ulama Basrah, banyak terjadi khilaf di kalangan ya mereka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, cari yang paling mudah bagi antum dalam bab bahasa. Ada di antara mereka yang mengatakan khafat, ada yang mengatakan apa? Jar. Ya, huruful khafat, ada yang mengatakan huruf jar. Ada juga yang mengatakan alif lam, ada yang mengatakan al. Cari yang paling mudah buat antum kalau dalam bahasa. Tapi kalau dalam bab apa? Fikih, cari mana yang paling menenteramkan dalil-dalil yang dipakai oleh mereka, ya para ulama dalam berpijak untuk menguatkan pendapatnya. Cari mana yang paling menenteramkan antum dalam bab ibadah. Ini barakallahu fikum, ya kita apa? Diajak oleh Syekh rahimahullahu taala untuk berpikir lebih matang. Kita harus bisa memilah dan memilih dalam bab-bab ibadah.
Ya, jangan kita mengambil yang gampangnya, tapi mana ya yang itu pendapat yang kuat, ya dasar-dasarnya itulah yang kita pegang. Menurut antum itu yang kuat pendapat-pendapatnya, nas-nasnya lebih menenteramkan antum, silakan antum berpegang dengannya. Na'am barakallahu fikum. Itu nasihat dari ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Antum bisa lihat dalam kitab syarah Matan Al-Ajrumiyah li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatakhallas min zalika, maka ringkasnya kata ya penulis Fiqhul Muyassar, annal asbab al-mubihat lil fitri arba'atun. Ringkasnya bahwasanya sebab-sebab yang dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan ada 4. Yang pertama safar, yang kedua al-marad, sakit, yang ketiga haid wan nifas. Naam, haid wan nifas. Wal khauf minal halak. Naam. Kama fil hamil wal murdi. Ini barakallahu fikum. Ada 4. Ya, al-marad, kemudian as-safar, haid, wan nifas, hamil wal murdi. Wallahu taala alam bisawab. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada masalah yang kedua, muftirat as-saim, hal-hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Nah, ini kita akan lanjut terus insyaallah. Karena ini bab-bab penting buat kita. Wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.